Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayed dari angkatan 2024. Dan di sini saya akan sebagai penutor mata kuliah elektronika analog untuk UAS ini. Baik, mari kita mulai. Oke, di sini materi yang akan dibahas adalah penguat daya, op-amp, filter RC, osilator, satu daya dan regulator, dan beberapa rangkaian seperti Wheatstone dan Fine Bridge. Nah, di sini tidak akan dibahas materi seperti tristor dan rangkaian pengembangan dari salah satu materi yang dibahas. Dan serta tambahan catatan, saya akan memasukin link di video ini yang bisa diakses. Link ini akan berisi catatan saya. Oke, aja lanjut. Oke, pertama, penguat daya yang berfungsi untuk membesarkan daya dari signal listrik untuk menggerakkan beban yang membutuhkan arus dan tegangan besar. Nah, op-amp ini adalah termasuk jenis penguat daya. Oke, kalian bisa baca sendiri ini, bisa di-pause untuk baca ini. Saya akan lanjut ya. Oke, kelas penguat daya dibagi sesuai dengan beberapa banyak derajat dari gelombang input yang diaplikasi oleh sinyal. Bisa lihat di sini ya, gelombang inputnya. Nah, untuk kelas A itu gelombang input yang aplikasi itu 390 derajat. 390 derajat nih. Nah, maksudnya aplikasi 360 derajat itu apaan? Maksudnya itu seberapa total gelombangnya jadi aplikasi. Ini contohnya sini kan, lihat sini gelombangnya. Nah, untuk kelas A itu sampai semua nih, semua gelombang ini di aplikasi. Tapi ini beda cerita untuk kelas B, di mana kelas B hanya setengahnya. Jadi cuman yang positif ya aplikasi, atau tidak yang negatif aja yang aplikasiin. Itu maksudnya tuh, itu maksudnya. Oke, kalian juga bisa baca sini ya, untuk kelas AB juga, kelas C, keypointnya juga bisa lihat keypointnya. Nah, keypoint tuh bisa lihat juga tuh, nanti saya ada juga di catatan yang nanti gua kasih di link. Bisa lihat nanti. Saya lanjut dulu ya. Serta di sini saya hanya akan membahas lebih dalam mengenai kelas A amplifier. Oke, kelas A amplifier ini dibaca sini ya, bisa dibaca. Oke, kelas A amplifier itu di mana VB-nya, VB di sini VB butuh memiliki nilai 1,7 volt untuk menjaga transistor untuk tetap aktif, di mana VBI itu kita tahu kalau VB itu 0,7 volt dan VE itu 1 volt. Nah, dan VC itu harus memiliki nilai tegangan setengah dari VC. Jadi VC harus setengah dari VC. Kenapa harus setengah? Dikarenakan Q-point-nya itu untuk kelas A itu harus setengah. Karena kalau kamu nih, coba tadi inputan masuk nih, inputan masuk, oke, akan beraput di sini, beraput. Nah, kalau kamu punya key point-nya itu di contoh di pojok sini nih. Kalau kamu coba aplikasikan sebuah masukan ya, masukan, kita masukkan gini. Nah, contoh masukkan kayak gini ya. Outputnya akan kepotong kayak gini. Nah, ya kayak gini. Outputnya akan kepotong kayak gitu. Jadi sangat penting ya untuk key point-nya itu ada di tengah untuk kelas A. Nah, untuk kelas B itu beda cerita, kelas C dan kelas D pada beda key point-nya. Jadi butuh dipikirkan juga itu. Oke, lanjut ya. Sekarang ke op-amp. Nah, operational amplifier adalah komponen yang mengaplikasikan suatu sinyal sesuai dengan selisih antara input negatif dan positif. Itu maksudnya apa ya, input negatif positif? Ini nih. Maksudnya ini. Jadi contoh ya, kalau kamu punya sini masukannya 2 volt, dan sini masukannya 3 volt. Maka yang diaplikasiin itu ada selisihnya. Jadi sini 1 volt diaplikasiin. Ngerti kan? Jadinya kalau aplikasinya untuk op-amp itu, kalau kamu bentukkan dalam open circuit ya, tanpa feedback, aplikasinya itu bisa sampai 1000-an atau bisa sampai 100 ribuan. Jadi besar banget aplikasinya. Jadinya kalau kita punya contoh masukan sini 12 volt, 12 volt,
Nah, ini maksudnya apa nih? Ini ada relnya. Namanya rel. Kenapa dibilang rel? Karena ini adalah masukan itu daya ke dalam OPM-nya. Di mana OPM itu cuman bisa mengaplikasiin masukan input cuman sampai nilainya dimasukin ya. Contoh sini kan 12 volt masukannya. Dari sini 12 volt. Jadi di sini cuman maksimumnya cuman min 12 sampai 12 volt. Gak bisa lebih dari itu. Harus paling besar cuma sampai rail to rail. Ngerti kan? Oke. Pertama, ini ada closed circuit ya. Closed circuit itu maksudnya apa? Closed circuit itu adalah op-amp yang memiliki loopingnya. Loopingnya itu apa? Negative feedback. Nanti bisa dijelasin nanti di soal abis ini ya. Nah, paling penting buat kamu pelajarin untuk op-amp itu adalah op-amp itu seringnya rangkaiannya itu adalah non inverting atau inverting. Non inverting itu maksudnya apa? Adalah dimana signalnya masuk lewat ke pin yang plus. Non inverting itu maksudnya tuh pergeseran fasenya itu cuman 0 derajat. Berarti inputan kayak gini, contoh sini akan berukuran kayak gini. Sama bentuknya. Tapi itu beda cerita untuk inverting. Di mana inverting kalau kamu punya inputan kayak gini, inverting itu di inti ya, di sini minus. Jadi ini inputan kamu nih, outputnya akan kayak gini, berubah. Jadi pergeseran fasenya untuk inverting itu adalah 180 derajat. Itu dipikirkan. Dari sini ada sebuah rumus untuk nilai aplikasinya. Nilai aplikasinya itu adalah bagian antara RF dan RI. Nah, RF RI itu aku bisa jelasin nanti di habis ini ya. Dan dimana A itu ada nilai aplikasinya, dimana V out akan sama dengan A kali V in. Oke, itu paling itu aja sih buat op-amp. Oke, kalian bisa pause dulu ya videonya dan baca soalnya, karena kan sini akan membahasnya jelasin langsung. Oke, di sini kita bisa lihat kalau VCC ya, VCC sama dengan 200 mV. Nah, di mana kita bisa lihat di sini rangkaian ini adalah inverting. Kenapa inverting? Karena si pinnya min. Signalnya itu masuk ke pin min dari op-amp. Berarti apa? Berarti penggeseran fasenya itu adalah 180 derajat. Tapi kan ini kan DC ya, ini kan DC. Ya, jadi apa tuh maksudnya tuh? Jadinya kalau kamu punya masukan di sini, contoh 20 volt untuk sini, dari situ op-amp-nya punya aplikasi W1, contoh ya, contoh. Berarti outputnya adalah min 20 volt. Kalau di sini ya, kalau di sini apa sih membiarkan. Jadi kalau kamu punya output contoh di sini 20 volt, keluarnya ada min 20. Itu kalau ber-DC. Oke? Oke, jadi di sini apa maksudnya nih? Kita cari dulu aplikasinya. Aplikasinya apa? RF per RI. Ingat minus karena ini inverting. Tapi RF RI-nya apa? Nah, RF RI-nya itu udah restansi nih. Lihat kan tuh? Nah, kita masukin aja nih. Min 10 per 1 berarti aplikasinya adalah min 10. Nah, min 10. Berarti kita mau cari V out-nya berapa? Nah, gini aja nih. V out sama dengan A kali V in. Kita tahu kalau V in-nya itu akan sama VCC. Berarti sini ya, sini min 10 aplikasinya ya. 200 kali 10 pangkat min 3. Berarti sini ada min 2 volt. Berarti V out-nya min 2 volt. Tapi cek dulu, apakah ini sesuai dengan rel-to-relnya? Nah, apakah rel-to-relnya mencukupi? Ya, mencukupi ya tuh. Karena sini cuma sampai min 12 sampai 12. Ya, berarti mencukupi ya. Berarti ini benar. Oke, sekarang apa yang terjadi jika VCC naiknya 2 volt? Nah, berarti kan aplikasinya kan sama ya. Karena kan yang mengaruhi aplikasi itu adalah nilai restansinya. Berarti nilai dari outputnya akan sama dengan kalau VCC sama dengan 2 volt, outputnya sama dengan min 10 kali 2 volt. Berapa? Itu min 20. Nah, cek dulu kita. Apakah ini boleh sama ini nih? Nah, ada masalah tuh. Masalah ya? Nilai dari op-amp cuma bisa mengaplikasi sampai nilai min 12 sampai 12 volt. Tapi sini 20 volt. Berarti tidak bisa. Berarti ini namanya akan ke rel. Voltnya akan sampai ke rel yaitu min 12 volt. Ini asli.
jelasnya. Nah, tapi ya ini buat op-amp ideal. Untuk op-amp yang asli, seringnya nggak sampai rel ya, nggak sampai rel. Dia paling cuman sekitar 11,5 volt. Sering gitu kalau op-amp asli. Tapi di sini cuma bilangnya tentang ideal, jadinya itu aja. Oke, lanjut. Oke, sekarang di sini kalian bisa pause dulu dan baca soalnya dan mengertiin soalnya. Oke, di sini kita bisa lihat kalau VCC sama dengan 220 mV. Kita cek dulu, apakah pinnya signal itu masuk ke inverting atau non inverting. Nah, saya lihat di sini, ini non inverting, non inverting. Dan sini relnya masih sama, min 12 ke 12. Dan di sini kalau kita bisa lihat nih, kalau nilai dia inget ya, rumus aplikasi untuk non inverting dan inverting itu beda. Kenapa? Karena maaf ya. Karena itu dalam penurunan dari hukum Ohm ya. Tapi kalian bisa cari sendiri caranya, tapi saya kasih tahu aja langsung ya. Di sini 1 tambah RF per RI. Nah, di sini kita tahu kalau RF-nya ini RF ya. RF per RI. Nggak akan selalu kasih tahu sama soalnya itu apa itu RF RI. Jadi kalian butuh ngerti mana RF mana RI. Yang RI itu yang nyambung ke ground ya seringnya, nyambung ke ground, dan RF itu yang invertasi yang feedback. Yang feedback jadi ya. Jadi sini 1 tambah 3 per 1 berarti 4 ya. 4 aplikasinya. Berarti kalau kita kalikan dengan VCC yaitu sama dengan Vin ya. Berarti ini 4 kali 220 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini sama dengan 880 milivolt. Oke. Berarti itu Vout-nya. Oke, dan ini cocok ya. Cocok sesuai dengan tuhnya. Oke, sekarang filter. Filter ya secara umum itu adalah sirkuit yang hanya memperbolehkan satu pita frekuensi untuk lewat. Nah, pita itu maksudnya apa? Pita itu adalah rentang frekuensi yang dibolehkan lewat sama rangkaian filter. Di sini filter itu ada 4 jenis ya. Low pass, high pass, band pass, dan band stop. Dan ini adalah grafik apa? Ini adalah grafik amplitudo atau enggak V ya. V dengan frekuensi. Jadi lihat sini, contoh low pass, di mana frekuensinya tuh kalau semakin naik, semakin mengecil tuh, semakin mengecil nilai dari aplikasinya, nilai dari output amplitudonya. Nah di sini titik di mana ngedrop ini namanya adalah frekuensi cut off atau FC. Frekuensi cut off itu memiliki nilai V-nya itu sama dengan V in kali 1 per akar 2. Udah hafalin tuh. Nah, di sini ada rumus penting ya. Rumus pentingnya sini FC segini. Dan ini untuk kalau jika ada lebih satu filter. Maksudnya lebih satu filter itu apaan? Jadinya kalau contoh sini kamu punya low pass filter 1. Iya kan? Langsung diterantain sama low pass filter 2. Nah, nanti semua nilai RC-nya nih, coba tahu ini RC1 dan ini RC2. Nanti aku masukin sini aja semua. Nanti kamu dapat frekuensi cutoff-nya. Oke. Nah, filter tuh ada 2 jenis ya, pasif dan aktif. Dimana kalau aktif itu ujungnya disambungin dengan amplifier. Amplifier contoh ini. Kenapa kita sambungin amplifier? Dimana? Karena seringnya tuh kalau walaupun secara ideal ya nggak ada voltage drop di band di pitanya, di pita frekuensinya, tapi aslinya ada ya, seringnya bisa sampai 200 mV atau 100 volt. Jadi itu kenapa kita mau punya sebuah amplifier ya di ujung dari filter. Dikarenakan kita butuh menaikkan nilai dari itu Vout-nya tuh sesuai dengan yang apa kita pertama awal dapatkan. Itu kenapa kita punya masukkan amplifier. Itu namanya aktif ya, aktif filter namanya. Oke, lanjut. Oke, di sini kalian bisa baca dulu ya soalnya sini. Pause aja dulu. Oke, lanjut ya.
Di sini saya ambil soalnya dari UAS tahun lalu dengan sedikit revisi dan informasi. Nah, oke, di sini diminta untuk mencari nilai R dan C dalam bandpass filter yang hanya melewatkan rentang antara 70 Hz sampai 90 Hz. Coba dipikirkan, apa yang dibutuhkan untuk memisahkan kita hanya membiarkan rentang 70 sampai 90 Hz? Ya, benar, bandpass. Nah, bandpass itu sebenarnya apa ya? Bandpass itu cuma gabungan dari low pass filter dan high pass filter digabung. Saya lihat nih dengan rangkaian yang tadi aku gambar, awalnya aku gambar nih. Ini sebuah contoh bandpass. Nah, di sini kita dimintakan untuk lihat tuh, di sini bisa lihat rangkaian bandpass ya. Dan di sini kita lebih baik kita pilih dulu ya nilai C-nya, baru nilai R-nya. Kenapa? Karena seringnya kalau C itu kita cari sebuah kapasitor dan nilai sangat spesifik itu susah, ribet. Tapi kalau nilai R itu sering gampang dicarinya. Nah, kita tahu nih kalau frekuensinya cut itu butuh 70 dan 90 ya. Berarti kita butuh cari dua frekuensi cut-nya. Frekuensi cut 1 dan frekuensi cut 2. Berarti sini 1 per 2 pi R dan C-nya itu tadi dulu ya. Sini 2 pi R. Ini R1 nih R2. Nah, untuk C-nya kita bisa pilih nilainya yang sama aja. Karena itu buat bikin lebih gampang juga pas kita mau rakit atau merangkainya. Nah, seringnya kalau mau C yang cari nilai C-nya itu, cari nilai C bikin R-nya itu nggak terlalu parah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Seringnya mikroan nilainya. Tapi saya sini pilih C-nya itu nilainya itu 0,1 mikroampere ya. Mikroampere. Berarti sini masuk aja sini 0,1 mikroampere. Sini 0,1 mikroampere. Oke, saya sini ya. Oke. Sini FC satunya saya bilang aja yang 70 ribu, 70 ribu, dan sini 90 ribu. 2 pi R 0,1 kali 10 pangkat min 6, 2 pi R 0,1 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita dapatkan sini 23 kilo ohm. Dan di sini 18 kilo ohm. Ini pendekatan ya. Berarti kita butuh nilai resistor 1 yaitu 23 kilo ohm dan resistor 2 18 kilo ohm dengan kapasitor bernilai 0,1 mikrofarad. Nah, oke. Mungkin itu aja ya. Saya lanjut. Osilator. Osilator adalah rangkaian yang menciptakan sinyal keluaran tanpa sinyal masukan eksternal. Dan ini saya akan membahas dua tipe osilator ya, umpan balik, yaitu jembatan Wine Bridge dan pergeser fase. Inputan dari osilator itu hanyalah noise, dimana noise itu akan diaplikasiin sama amplifier dan difilterin lagi sama filternya. Kalian juga bisa baca aja sini, baca aja. Di catatan juga ada lebih jelas di sini ya. Jadi saya lanjut aja sini, lanjut ya. Oke. Jembatan Wien adalah osilator yang mengaputkan gelombang sinusoidal murni. Ingat nih, murni. Bagian kanan sini ada RF dan RI. Ini bagian RF RI ini ada amplifiernya, sebuah negatif feedback dari op-amp-nya. Dan lihat bagian kanan ini adalah filternya. Ini filter. Filter sini bandpass ya, bandpass. Dalam paling bentuknya agak aneh ya. Kok bisa ya ini bandpass? Nah, ini sebuah rangkaian spesifik bandpass nama lead lag. Lead lag namanya, lead lag bandpass filter namanya. Nah, untuk jembatan Wine Bridge ini aplikasinya harus lebih besar dari 3. Kenapa kalau sebesar 3? Karena kalau jika aplikasinya itu lebih kecil dari 3, osilasinya tidak akan tercapai. Gelombang yang mau dibuat nih akan terurai nanti. Jadi kenapa aplikasi harus lebih dari 3? Nah, di sini kita kan kalau tahu kan op-amp itu kan nggak bisa mengaplikasi sampai nilai sangat tinggi ya, karena kan dibatasi sama sini nih, dibatasi sama ini.
Jadi gimana cara kita menahan sebuah amplitudo dari output dari aplikasi oscillator ini di nilai yang kita maui. Nah, satu caranya itu di mana pas kita mendapatkan amplitudo yang kita maui, aplikasinya akan dikecilin ke sama dengan 3. Karena apa sama dengan 3? Dikarenakan apa sama dengan 3 itu aplikasinya akan stabil. Stabil. Itu saya jelasin itu sih. Kenapa stabil ya? Itu namanya kriteria Brackhausen ya. Kalau bisa cari sendiri sini. Ya, tapi gimana cara kita mendapatkan aplikasi yang sama dengan 3? Nah, itu ada caranya tuh. Nah, itu caranya itu dengan sebuah rangkaian yang mengecilkan nilai RF. Tapi itu saya jelaskan lagi ya nanti sesudah ini. Oke, yang paling cuma butuh hafalin aja adalah frekuensi osilasi dari jembatan main bridge sama nilai aplikasi yang dibutuhkan. Itu aja yang butuh hafalin ya. Itu aja. Oke, ini soalnya nih kalian bisa pause dulu ya videonya. Maaf ya kepotong ini, maaf kepotong. Di sini soalnya minta untuk kita mendesain jembatan Wine untuk frekuensi 1 kHz. Nih, frekuensi 1 kHz. Dengan menggunakan kapasitor bernilai 0,01 mikrofarad. Ingat, untuk mendapatkan osilasi, rangkaian harus memiliki aplikasi bernilai lebih dari 3 untuk bisa mencapai osilasi ya. Nah, gimana cara kita tahu? Gimana cara kita dapatkan aplikasi yang lebih dari 3? Dengan mencari RF dan RI-nya. Nah, seringnya kalau kita mencari RF RI ini kan nggak guys tahu ya, ini berapa. Kita cari aja sendiri nilai RF RI yang kita butuhkan. Seringnya sih dalam kilo ohm ya. Jadi kita sini kan butuhnya kan 3 ya. Butuhnya 3. Tapi sini saya mau ya 3. Berarti sini 2, sini 1. Berarti sini berarti 3 kan? 3. Tapi ingat ya. Ini harus lebih dari 3. Jadi sini salah. Di sini source-nya contoh ya, sini jadi 4, jangan 4. 3 ya, 3. 3 per 1 kilo ohm. Berarti kita dapatkan RF-nya 3 kilo ohm, RI-nya 1 kilo ohm. Berarti sini 4 ya aplikasinya. Langsung kita akan mencari nilai R-nya. Nah, di sini ingat kan rumusnya 1 per 2 pi RC. Kita tahu kalau kita membutuhkan 1 kHz, berarti sini 1000 per 2 pi. Dan kapasitor udah kasih tahu, kapasitornya 0,01 kali 10 pangkat min 6. Berarti di sini kita dapatkan R-nya itu 16 kilo ohm. Itu R-nya. Kita dapat R-nya 16 kilo ohm. Dan kapasitornya tadi 0,01 mikrofarad. Nah, di sini soalnya mintakan buatlah rangkaian tersebut serta bagaimana cara kita bisa membatasi kenaikan amplitudonya. Caranya dengan sirkuit pembatas amplitudonya. Nih, yang saya di sini bikin biru, ini pembatasnya. Dimana cara kerjanya kayak mana nih? Jadi kita kerjanya pas signalnya masih kecil ya, signalnya masih lemah ya, masih lemah kayak di gambar sini. Pas signalnya masih lemah, belum bisa menyalakan dioda. Kan dioda itu ya, dioda itu nyala pas 0,7 volt. Dia pas lemah, dioda belum nyala. Kenapa? Itu penting ya. Karena pas dioda belum nyala ya, nilai dari aplikasi itu masih A sama dengan RF per RI. Jadinya pas dioda belum nyala, aplikasi masih RF per RI. Tapi di saat nilai dari amplitudo dari osilasinya menaik sampai melebihi 0,7 volt. Ingat ya, ini pakai RMS. VRMS ya. 0,7 volt, maka diodanya akan aktif. Pas aktif, ini R3 akan paralel sama RF. Ingat ya, seringnya kalau R3, kalau resistor paralel resistor tuh naiknya akan lebih kecil daripada kedua resistornya. Nah, ingat ya, sini adalah ini simbol dari paralel ya, simbol paralel. Jadi pas diodanya nyala, aplikasinya akan segini nilainya. Jangan ya kata-katanya apa ribet ya, tapi asli cuma gampang. Asli cuma paralel aja, gampang gitu. Kita ribet tapi gampang. Tapi kita mau cari ya nilai R3
dan R dioda yang sesuai untuk mendapatkan aplikasi sama dengan atau enggak mendekati 3. Jadi pas ini amplitudanya udah melewati nilai 3 ya. Nilai dioda nyala nih, dioda nyala. Amplitudenya akan konstan sini. Amplitudenya konstan. Ngerti kan? Amplitudenya akan konstan. Tapi apa kekurangan dari jembatan Vine? Jembatan Vine itu masalahnya itu sangat lemah. Sangat lemah. Jadi kalau kamu punya beban ya RL yang sangat kecil, nilai amplitudonya akan mengecil juga nih. Ada yang tiba-tiba kan ngedrop kecil banget, ngedrop. Ngedropnya besar, ngedropnya juga kalau jembatan Vine itu. Itu salah satu kekurangannya. Oke, mungkin lanjut ya. Jadi, penggeser fase. Penggeser fase itu adalah osilator yang menggunakan penggeseran fase sebagai filter frekuensi. Ingat ya, kalau fase dari osilator itu sangat penting. Dikarenakan kalau fasenya itu lebih dari 0 atau enggak bukan 0 atau enggak di atas 10 derajat ya, fase osilatornya tidak akan berfungsi. Frekuensinya tidak akan teramifikasi. Jadi penggeser fase ini bekerja dengan menggeserkan fase, di mana op amp ini akan kita pakai adalah inverting ya, inverting, dan op amp ini akan menggeser fase 180 derajat. Nah, itu kalau 180 ya, kita ambil contohnya kan 360 derajat, dan 180 derajat lagi dari mana? Itu dari